pasti sudah menyampaikan kepada pimpinan tertinggi. Tapi pimpinan memerintahkan abaikan karena ini bisnis harus berjalan, harus selesai. Kalau tidak kita didenda. Itu nggak boleh gitu Pak. Desember itu di ASL juga 3 orang meninggal tersengat listrik. Juni kemarin 4 orang meninggal, 5 luka-luka di dalam kapal MT2, Federal 2. Oktober ini lebih banyak lagi di objek yang sama, di kapal yang sama, dengan proses kerja yang sama. Apa tanggung jawabnya dari pimpinan perusahaan yang dalam hal ini sebagai ketua tim P2K3 di perusahaan? Kalau di kepolisian akan mencari siapa yang salah, tapi kalau di K3 mencari siapa yang bertanggung jawab. Ya, itu sudah ada SK-nya dari gubernur. Tim P2K3 yang bertanggung jawab itu pimpinan perusahaan tertinggi. Dia yang bertanggung jawab. Baru yang di bawahnya itu sekretaris, officer safety. Dialah yang ahli K3 yang ditunjuk oleh manajemen. Tapi sejauh mana tugasnya safety officer? Dia hanya memberikan informasi, memberikan laporan kepada pemimpinnya, kepada penanggung jawab ini. Tapi penanggung jawab hingga hari ini pun masih berkeliaran kemana-mana. Enak betul, sudah banyak yang meninggal, coba. Kan gitu. Maka untuk lebih mengurangi angka kecelakaan kerja, sudahlah, gak usah lagi lah sakon-sakon. Apa salahnya tinggal mereka diterima di dalam, melamar ke dalam, iya kan? Mendapatkan upah di bawah, mendapatkan upah sesuai dengan UNK, betul? Mendapatkan APD gratis, betul? Tiap 12 bulan dapat THR. Jaminan ini BPJS-nya kalau karyawan Sakon itu cuma 2, jaminan kecelakaan sama jaminan kematian. Kalau nggak ada masuk penjara di Sakonnya nih. Ini kalau nggak ada masuk penjara Sakonnya nih Pak. Jangan main-main. Jangan main-main. Terkait dengan normatif pekerja, khususnya terkait dengan K3. Hanya Indonesia yang melindungi pekerja buruhnya, sehingga hak-hak pekerja khususnya untuk keselamatan kerja itu disebutkan di Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Gak ada di negara lain hak-hak pekerja itu dilindungi oleh Konstitusi. Tak ada, cuma di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Undang-Undang Nomor 1 1970 terkait K3, hanya Indonesia yang paling terbaik. Negara lain itu tidak. Itu diakui. Kalau bapak-bapak di sini jebolan dari safety officer, itu jelas tahu. Tak mungkin tak tahu. Bohong kalau nggak tahu. Betul saya sampaikan. Kami datang ke sini nggak minta yang lain-lain. Kami cuma minta hak normatif pekerja dipenuhi. Itu udah saja, titik. Kalau tidak, kami datang lagi ke sini. Kalau bukan kami yang mau berjuang untuk ini, siapa lagi yang bisa memperjuangkan? Kawan-kawan pekerja itu semua diintimidasi. Betul. Dihabisi kontraknya kalau mereka itu berjuang. Padahal mereka dilindungi oleh undang-undang. Jelas, clear. Itu Pak. Saya mau dengar tanggapan dari Bapak seperti apa. Siapa kira-kira yang penanggung jawab tertinggi di sini? Oke, selamat pagi kepada teman-teman semua dari Koalisi Rakyat Batam. Terima kasih sudah datang ke sini dengan tertib dan teratur. Saya di sini atas nama manajemen PT ASL beserta seluruh jajaran. Pertama-tama ingin meminta maaf atas kejadian
dan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah kebakaran yang terjadi pada kapal Federal di Asia Supiat pada tanggal 15 Oktober. Saya juga di sini sudah mendengarkan aspirasi dari Pak Ketua, Pak Ramon. Dan jika bersedia, kami ingin mengundang perwakilan dari Bapak untuk berbincang lebih lanjut tentang aspirasi tersebut. Gini Pak, nanti ada perwakilan yang akan masuk. Perwakilan saya akan masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, saya mau minta, ini harus dipastikan, ya, nggak ada lagi karyawan Subkon di PT ASL mulai dari hari ini ke depan. Kami beri waktu 3 bulan untuk memperbaiki semua administrasi Subkon. Rubahlah status karyawan Subkon itu menjadi karyawan ASL. Ini momentum Pak, karena satu-satunya cara untuk menekan angka kecelakaan kerja adalah kesejahteraan karyawan. Perbaiki sistemnya. Itu. Jadi silakan beraudiensi dalam. Saya ada perwakilan ke dalam dan saya akan tetap berorasi di sini. Saya persilakan. Siap Pak Kapolsek. Terima kasih. Jadi kawan-kawan buruh semuanya yang hadir di sini, seluruh masyarakat yang ada di Tanjung Muncang, kami selalu mengingatkan dan kami selalu menghimbau, Batam ini kota industri. Tidak pernah kami berkeinginan atau punya niat sedikit pun untuk memberhentikan aktivitas suatu perusahaan yang sedang beroperasi, yang mana kita selalu ingin ada investasi.